Pada video ini kita akan membahas pertarungan para waifu terbaik di Tensura. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pertarungan para tiga iblis melawan salah satu tubuh paralel dari Felgreen. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai pertarungan penuh antara Veldora melawan kakaknya tersebut. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Pada medan perang Dwargon, para trio gadis iblis mengemban tugas untuk menghentikan Felgreen yang saat ini menyumbangkan magic Q-nya untuk melakukan ritual Dead Birthday-nya Cagalli. Mereka lalu bersepakat untuk mendatangi Felgreen langsung yang saat ini berada di bawah pilar langit sihir Gravity Collapse yang dia keluarkan sebelumnya. Yang pertama menyapa Felgreen tentu saja adalah Neng Testarossa yang secara kepribadian jauh lebih dewasa dari dua iblis lainnya. Dia lalu menyapa Felgreen dan mengatakan kalau hari ini adalah hari yang baik untuk melakukan pertarungan. Felgreen lalu berbalik kepada Testarossa dan menyambut dengan senyuman. Felgreen lalu mengatakan bahwa hari ini memang hari yang baik untuk bertarung. Namun sebelum mereka bertarung, dia menawarkan kepada para tiga gadis iblis untuk bekerja dengannya. Mengingat mereka adalah tiga iblis primordial, maka mereka akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi Kekaisaran Timur. Testarossa adalah yang pertama menolak, dan dirinya beralasan kalau dia memiliki sejarah yang buruk dengan Kekaisaran. Ingat peristiwa danau yang memerah? Ya, itulah alasan Testarossa tidak mau bergabung dengan Kekaisaran. Sedangkan Altima beralasan kalau ini pertama kalinya dirinya memiliki tuan dan dia tidak pernah merasakan senyaman ini sebelumnya. Di sisi lain, Carrera terlihat tidak peduli dengan alasan dan dia pada dasarnya telah bersemangat untuk melakukan pertarungan, terutama dikarenakan keberadaan Felgreen yang ada di depannya. Melalui penolakan ini, maka tidak ayah lagi, pertarungan mereka pun dimulai. Felgreen lalu memulai pertarungan dengan membagi dirinya menjadi dua. Testarossa menyadari bahwa apa yang ada di depannya saat ini bukanlah klon biasa, namun tiruan yang mirip dengan bayangan kabut milik Rain sang primordial biru. Namun berbeda dengan kemampuan Rain, di mana di antara dua kabut salah satunya adalah pemilik kesadaran, kedua tubuh Felgreen yang ada di depan mereka kurang lebih memiliki kesadarannya masing-masing. Testarossa lalu mengatakan hasil kesimpulannya di depan Felgreen dan mengemukakan bahwa kedua tubuh Felgreen masing-masing adalah tubuh asli dan keduanya bisa dianggap sebagai tubuh utama dari Felgreen. Felgreen lalu mengangguk dan mengatakan kalau Blanc sangat cerdas. Dia lalu menjelaskan kalau kekuatannya ini dikenal sebagai parallel existence atau keberadaan paralel. Felgreen melanjutkan bahwa dia tidak ingin mengganggu ritual, jadinya dia akan melawan mereka bertiga sekaligus sementara dirinya terlihat dengan anggun mengipas-ngipas. Mendengar kalau Felgreen tidak mengatakan namanya, Testarossa terlihat marah. Dia lalu mengatakan kalau dirinya telah dinamai oleh Rimuru dengan sebutan Testarossa. Meskipun Felgreen telah mendapatkan intel yang mengatakan kalau para iblis primordial benar-benar dinamai oleh Rimuru, dia masih tidak percaya dengan apa yang dirinya dengarkan. Carrera yang telah bersemangat lalu memulai serangannya dengan kemampuan sihir Gravity Collapse langsung tanpa aba-aba. Carrera lalu mengeluarkan versi reduksi dari sihir ini dan karenanya intensitas juga kepadatan sihir nuklirnya ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Serangan tersebut lalu diarahkan ke Felgreen dan pilar yang memiliki diameter setara dengan satu orang tersebut lalu menyelubungi Felgreen dengan aura hitam yang dimilikinya. Pilar tersebut terlihat menjulang ke langit seolah seperti menghubungkan langit dan bumi. Meskipun sihir ini terlihat berbahaya, Felgreen terlihat tersenyum seolah seperti tidak terganggu dengan sihir super gravitasi yang ada di depannya. Dia lalu mengomentari Carrera dan mengatakan bahwa sihirnya sangat kuat. Sayangnya sihir tersebut masih terikat oleh hukum alam dunia tersebut, sehingga sihirnya tidak akan bekerja pada naga sejati seperti dirinya. Untuk membuktikan perkataannya, dia lalu meningkatkan aura sihirnya untuk menginterferensi sihir Carrera, dan sihir Carrera pun menghilang dari hadapan mereka. Carrera tertawa melihat hal ini. Dia lalu mengatakan kalau sihir terkuatnya tidak bekerja pada Felgreen, maka dia tidak bisa apa-apa. Namun dia lalu teringat kalau dirinya pernah belajar teknik berpedang dari Agera, salah satu pelayannya. Dan Carrera lalu mencoba untuk menggunakan kemampuan berpedangnya yang menurutnya mungkin tidak akan terlalu berpengaruh pada Felgreen, namun mesti tetap dia coba. Carrera terlihat sangat menikmati rintangan besar yang ada di hadapannya. Dia lalu membuat pedang dengan menggunakan aliran sihir dan mengalirkan sihir pada pedangnya secara konstan, membuat pedangnya terus bersinar.
Melihat Carrera, baik itu Ultima dan juga Testarossa lalu menyadari bahwa untuk menghadapi Felgreen dan setidaknya bisa melakukan damage atau kerusakan terhadapnya, maka sihir dan skill biasa tidak akan berpengaruh. Maka mereka mesti menggunakan kemampuan yang mereka kembangkan dan upgrade selain kemampuan-kemampuan yang biasa mereka keluarkan. Testarossa lalu mematerialkan senjata menggunakan sihirnya, dan senjata yang dia pilih tentu saja adalah cambuk. Cambuk tersebut memiliki warna putih dan merupakan senjata hasil formula sihir dari Testarossa. Cambuk ini sendiri unik karena mampu mengeluarkan api putih pembeku. Testarossa berkomentar ketika mengeluarkan cambuk ini dan mengatakan bahwa manusia sangat menarik. Mereka pada dasarnya mampu melawan para makhluk spiritual yang hampir tidak bisa dilukai secara fisik dengan metode mereka sendiri. Dan saat ini para trio iblis menggunakan trik mereka untuk menghadapi Felgreen. Di sisi lain, Ultima lalu membuat pisau dengan menggunakan kedua tangannya. Dari pisau yang Ultima buat, racun dibubuhkan dan aura ungu yang terlihat sangat mematikan keluar dari kedua pisau tersebut. Mereka lalu berkomentar dan mengatakan bahwa mereka tidak menyangka kalau pertarungan mereka dengan Zegion akan sangat berguna sekarang. Dalam pertarungan mereka dengan Zegion, sihir hampir tidak berguna karena armor yang menyelubungi Zegion. Karenanya mereka terpaksa menyerang Zegion menggunakan kekuatan fisik. Ketika mereka menggunakan senjata fisik yang telah ditambahkan kekuatan tekad di dalamnya, barulah mereka bisa melukai Zegion. Pisau Ultima baru bisa menyayat Zegion, dan ini adalah salah satu trik untuk membuat serangan mereka setidaknya setara dengan ultimate skill. Carrera lalu memulai serangan pada Felgreen dan menjadi yang pertama menyerang kembali. Dengan menggunakan teknik berpedang yang Agera ajarkan, dia langsung berusaha menebas Felgreen sekuat tenaga. Felgreen lalu menghalau serangan dari Carrera menggunakan kipas bulu yang dia pegang. Kipas ini merupakan senjata favorit dari Felgreen. Felgreen mengomentari serangan para iblis dan mengatakan bahwa sungguh sangat aneh karena dengan mudahnya mereka langsung menyerah menggunakan sihir. Carrera lalu menjawab bahwa harga diri mereka sangatlah kecil jika dibandingkan dengan kemenangan tuan mereka. Di saat yang hampir bersamaan, Testarossa lalu menyerang Felgreen dengan cambuk yang terlihat seperti ular putih. Felgreen terlihat jengkel dengan serangan Testarossa. Dia berhasil sedikit dilukai dan gaunnya terlihat sobek akibat cambukan ini dan kakinya terlihat dari balik pakaiannya tersebut. Ini bukti bahwa serangan Testarossa bekerja pada Felgreen. Meskipun sedikit terluka, Felgreen masih terlihat rileks. Namun tidak lama serangan Testarossa kembali melecut ke arah tubuh Felgreen, begitu pula serangan pedang Carrera. Namun ternyata serangan Ultima lah yang paling efektif dan Felgreen langsung jatuh dalam keadaan berlutut. Mereka terlihat senang karena mesti Felgreen memiliki tubuh paralel lainnya. Reaksi dari Felgreen menunjukkan kalau Felgreen bisa dikalahkan. Mendengar perbincangan mereka, Felgreen lalu terbangun. Para iblis terkagum dan mengatakan bahkan mereka tidak akan mampu langsung berdiri begitu saja apabila terkena serangan racun Ultima. Namun Felgreen dengan mudah berdiri tanpa ada hambatan sama sekali. Meskipun Felgreen terlihat hampir tidak bergeming akan serangan mereka, Felgreen lumayan terkejut dengan potensi dari para iblis primordial di hadapannya. Ultima terlihat senang karena mereka tampaknya memiliki kesempatan untuk mengalahkan Felgreen. Namun sebelum Ultima menyelesaikan perkataannya, Felgreen bergerak cepat. Dia berhasil mendahului Ultima, mencengkeram lehernya dan membantingnya ke tanah. Kecepatannya bahkan membuat para gadis iblis tidak bisa mendeteksi kecepatan Felgreen meskipun dengan intuisi super yang mereka miliki. Suara udara keluar dari paru-paru Ultima bisa terdengar darinya. Setelahnya, Felgreen lalu menendang Ultima dan membiarkan Ultima terbaring. Carrera melihat ini lalu mencoba menebas Felgreen, namun Felgreen terlihat menghilang dari tempatnya tersebut. Dia lalu menusuk Carrera menggunakan pisau. Carrera langsung mengomentari Felgreen dengan mengatakan kalau dirinya benar-benar monster. Dan Felgreen menolak perkataan Carrera. Dia lalu mengatakan kalau sudah lama dia bersikap tidak terlalu berhati-hati hingga dirinya terluka seperti sekarang. Dan ini menunjukkan tingkatan mereka, sehingga Felgreen harus keluar dari kebiasaannya yang seringkali tidak pernah menganggap serius lawannya. Felgreen lalu mengatakan kalau iblis primordial normalnya sangat merepotkan, tidak kuat namun menjengkelkan. Tapi mengingat sekarang para iblis di hadapannya telah mendapatkan nama tubuh dan juga mengalami peningkatan kekuatan secara pesat, maka Felgreen akan mengakui kekuatan mereka. Karenanya Felgreen tidak lagi dalam pertarungan ini meremehkan para tiga gadis iblis yang melawannya.